Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini kita akan membahas tentang mekanisme debit dan kredit. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai tentang pendebitan dan pengkreditan di dalam akuntansi. Sebelum memulai konsep dari debit dan kredit, kita mengetahui tentang konsep persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Dari konsep persamaan dasar akuntansi inilah nantinya akan berkembang menjadi akun-akun yang ada di debit dan akun-akun yang ada di kredit, yaitu merupakan bagian harta, hutang, dan modal. Kita lihat bagaimana konsep dari pendebitan dan pengkreditan dari bagian persamaan dasar akuntansi ini. Aturan debit dan kredit dalam akuntansi. Yang pertama yaitu golongan harta. Untuk golongan harta, apabila bertambah, maka kita mencatatnya di sebelah debit. Apabila harta berkurang, maka kita mencatatnya di sebelah kredit. Contoh dari harta di sini yaitu misalnya kas. Kas apabila bertambah, maka kita catat ke dalam debit, dan apabila berkurang, kita catat ke dalam kredit. Selanjutnya, bagian hutang dan modal yang termasuk ke dalam akun-akun hutang dan modal. Apabila bertambah, kita mencatatnya di sebelah kredit, jadi ini merupakan kebalikan dari harta. Dan apabila berkurang, maka kita mencatatnya di sebelah debit. Jadi di sini konsepnya yaitu aturan debit dan kredit dalam akuntansi, yaitu merupakan lawan harta. Apabila dia bertambah, maka bertambahnya di sini kegunaannya untuk apa? Kita catatnya di sebelah debit. Dan akun lainnya yang seimbang akan dicatat di sebelah kredit. Misalnya tadi contohnya kas. Kas apabila bertambah di sebelah debit. Pertambahan kas di sini biasanya kita menerima piutang atau menerima penghasilan. Menerima penghasilan itu masuk ke dalam modal. Jadi penambahan modal. Modal bertambah di sebelah kredit, jadi di debitnya kas, di kreditnya penghasilan atau pendapatan. Sehingga ada keseimbangan antara debit dan kredit. Salah satu bertambah di debit, harta bertambah di debit, dan penghasilan bertambah juga ada di sebelah kredit. Sehingga ini seimbang antara debit dan kredit. Jadi inilah kaitannya aturan debit dan kredit dalam akuntansi, yaitu harta apabila bertambah di sebelah debit dan apabila berkurang di sebelah kredit. Dan kebalikannya, hutang dan modal. Hutang dan modal apabila bertambah di sebelah kredit dan apabila berkurang di sebelah debit. Hutang di sini contohnya kita membayar hutang. Apabila ada pembayaran hutang, berarti hutang kita berkurang. Hutang kita berkurang itu di debit. Kaitannya apabila kita membayar hutang dengan menggunakan uang kas, yaitu merupakan bagian dari harta kas. Hartanya berkurang, maka dicatat di sebelah kredit. Jadi
hutang berkurang di debit dan akun lainnya kas berkurang di sebelah kredit. Jadi ada keseimbangan antara debit dan kredit. Inilah aturan debit dan kredit di dalam akuntansi, yaitu di awal dari persamaan dasar akuntansi, yaitu merupakan bagian persamaan dasar akuntansi harta, hutang, dan modal. Selanjutnya kita bisa melihat saldo normal debit dan kredit. Untuk saldo normal debit dan kredit di sini, yaitu jenis akun. Ini pengembangan dari persamaan dasar akuntansi tadi. Jenis akun ada harta atau aset apabila bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Ini bagian dari aset atau harta. Lalu utang. Utang atau liabilities bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Modal atau capital apabila bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Selanjutnya penghasilan atau income. Ini merupakan pendapatan. Penghasilan di sini pendapatan apabila bertambah kita mencatatnya di sebelah kredit dan apabila berkurang kita mencatatnya di sebelah debit. Itu untuk penghasilan. Selanjutnya biasanya kita membayar biaya-biaya atau beban. Ini masuk ke dalam expense. Beban apabila bertambah di sebelah debit dan apabila berkurang di sebelah kredit. Lalu selanjutnya ada price atau drawing atau pengambilan pribadi. Biasanya ini untuk perusahaan dagang. Untuk price di sini apabila bertambah kita mencatatnya di sebelah debit dan apabila berkurang kita mencatatnya di sebelah kredit. Inilah merupakan saldo normal debit dan kredit di dalam akuntansi. Jadi apabila kita akan menjurnal atau membuat pencatatan di dalam akuntansi, kita harus mengetahui dulu saldo normal debit dan kredit. Karena ini merupakan awal dari kita menjurnal. Setelah kita mengetahui akun-akun normal bertambah dan berkurang di dalam akuntansi, dalam pencatatan akuntansi, maka kita akan tahu, akan memudahkan kita untuk membuat jurnal. Sekian pembelajaran hari ini tentang mekanisme debit dan kredit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.